Untuk mengubah nama workgroup, caranya adalah klik Windows, lalu klik kanan pada komputer. Lalu kita klik Properties dan klik Change Setting. Lalu klik Change. Pada kolom workgroup kita ketikkan NRP 5214106, klik OK. Lalu komputer akan memproses workgroup tersebut menjadi sebuah nama baru. Lalu klik OK dan kita harus merestart komputer kita. Klik close, lalu klik restart later. Yang kedua, kita akan mengganti IP address. Klik kanan pada wireless, open network sharing center, lalu klik pada local area connection. Klik properties dan internet protocol TCP/IV. Lalu use the following IP address. Kita ketikkan 10.126.1 lalu 006. Klik OK. Lalu klik OK sekali lagi. OK. Lalu klik close. Terima kasih. Untuk melakukan ping, kita harus terhubung pada proxy ITS karena kita akan melakukan ping ke is.its.ac.id. Maka untuk melakukan ping kita ketikkan cmd, lalu ketik ping is.its.ac.id. Maka komputer akan melakukan ping ke website tersebut. Nah, lalu kita akan melakukan ping secara terus-menerus tanpa henti. Nah, caranya adalah ketikkan ping is.its.ac.id -t. Maka komputer akan melakukan ping tanpa henti ke website is.its.ac.id. Selama hal ini berjalan, kita harus terkoneksi dengan proxy ITS. Lalu untuk mengakhiri ping tanpa henti ini, kita ketikkan Ctrl C. Lalu untuk melakukan ping sambil kita mengirimkan 1 kilobyte paket 1 kilobyte, kita harus lakukan ketikan ping is.its.ac.id -l 1000 untuk 1000 byte. Nah, maka akan muncul hasil seperti tersebut. Untuk mengkoneksikan dengan proxy, kita harus terhubung dulu dengan wireless WiFi ITS. Lalu apabila sudah, pada Mozilla klik option, lalu klik advance, lalu setting, lalu klik manual proxy configuration. Kita ketikkan proxy.its.ac.id pada kolom http proxy, lalu kita ketikkan portnya 8080. Klik OK. Klik OK sekali lagi. Lalu kita akan bisa mengakses melalui proxy ITS. Seperti itu. Terima kasih. Pilih folder yang ingin kita share, misalkan folder 5214106, klik kanan lalu sharing, lalu klik advance sharing. Setelah itu akan muncul dialog advance sharing dan centang share this folder, klik OK. Lalu klik share dan kita pilih everyone, lalu kita klik add dan ubah permission levelnya menjadi read atau write, lalu klik save dan close. Lalu kita akan melihat IP configuration dari PC kita melalui cmd atau command prompt, lalu kita ketikkan IP config. Nah, akan muncul IP address kita.
dimana IP ini akan kita pastekan ke VirtualBox. Nah, pada VirtualBox kita klik network, lalu kita ketikkan IP address pada PC kita. Lalu akan muncul Windows Security PC kita. Nah, akan muncul share folder yang kita buat. Klik Windows, lalu Device and Printer, lalu akan muncul kotak dialog Device and Printer, lalu klik printernya, ikonnya, lalu printer properties, klik sharing, centang share this printer, apply, lalu klik OK. Lalu printer akan tersharingkan. Lalu pada VirtualBox kita cek melalui IP address-nya terlebih dahulu, IP address PC kita. Lalu pada network VirtualBox kita ketikkan IP address kita, PC kita, sehingga printer tersebut dapat di-share melalui VirtualBox dan PC kita, seperti itu. Nah, akan muncul ikon printer tersebut dan kita bisa mengkoneksikannya. Nah, klik kanan connect. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengubah profil network yang sedang kita gunakan. Nah, pertama terlebih dahulu kita harus terkoneksi dengan internet. Lalu kita klik kanan pada wireless terminal 2, lalu klik open network and sharing center. Nah, di sini terlihat bahwa profil yang sedang kita gunakan adalah public. Nah, untuk menggantinya kita klik public network di sini. Nah, di sini terdapat 3 profil network yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah home network. Nah, kondisi di mana kita memakai home network apabila kita sudah mengetahui komputer-komputer mana saja yang akan terkoneksi sama dengan komputer yang kita gunakan pada network yang sama. Nah, jadi keamanan pada home network ini adalah kecil. Satu sama lain komputer bisa melihat siapa yang terhubung pada network yang sama. Nah, kita bisa meng-share picture, music, videos, documents, dan printers. Lalu yang kedua adalah work network. Work network itu jika kita dapat melihat komputer-komputer yang terkoneksi pada network yang sekarang kita gunakan, namun komputer kita sendiri tidak dapat dilihat oleh orang lain atau discoverable. Lalu yang dapat kita share Lalu yang ketiga adalah public network. Public network ini kita gunakan apabila kita tidak ingin komputer kita itu dilihat oleh orang lain, lalu keamanannya juga tinggi karena ini digunakan sebagai untuk umum. Lalu kita harus memproteksi komputer kita dengan keamanannya lebih tinggi. Dan dibanding dengan work network, keamanannya itu adalah tingkat menengah. Untuk mengubahnya hanya klik lalu close. Remote Assistant merupakan suatu fitur bawaan dari Windows di mana kita
dapat di remote atau komputer lain dapat melihat komputer kita melalui remote assistant tersebut. Nah, di remote assistant kita dapat memilih opsi help atau request. Nah, caranya adalah kita klik Windows, lalu pada kolom search kita ketikkan Windows Remote Assistant. Lalu akan muncul dialog Windows Remote Assistant. Nah, di sini ada dua opsi, invite someone you trust to help you dan help someone who has invited you. Nah, di case ini kita pilih invite someone you trust to help you. Lalu kita klik save this invitation as a file. Nah, semisal kita save pada desktop, lalu save. Nah, passwordnya untuk remote control adalah suatu fitur dari Windows sama seperti remote assistant. Namun remote control adalah kita dapat masuk ke dalam komputer lain melalui remote control tersebut. Tapi sebelumnya komputer yang harus di remote harus mengallow komputernya itu sendiri agar dapat di remote oleh komputer lain. Nah, di sini adalah komputer yang di allow. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mengaktifkan GUES lalu turn on. Nah, pastikan bahwa kedua komputer baik yang di remote maupun yang meremote memiliki koneksi yang sama. Lalu pada PC yang akan meremote, kita akan masuk ke remote desktop connection. Lalu kita masukkan IP configuration pada CMD. Salah. CMD. IP config. Nah, di sini IP config-nya adalah ini. Sepuluh 0 2 15. Lalu username-nya adalah Devita /GUES. Lalu pada experience kita pilih LAN connect. Klik Windows Start, lalu kita klik Control Panel, lalu kita ketikkan pada kolom search Windows Firewall, lalu klik Windows Firewall, lalu klik Turn Windows on or off, lalu klik Turn off Windows Firewall, klik OK. Lalu pada Advanced Setting kita pilih Inbound Rules. Nah, kita
cari remote assistance hingga kita pilih semuanya hingga routing and remote access, lalu kita klik enable. Nah, seperti itu. Lakukan hal yang sama pada outbound rules. Kita pilih remote assistance, kita pilih hingga routing and remote access, lalu kita klik enable rule. Untuk pertamanya kita klik Windows Explorer, lalu pada komputer kita klik kanan local disk C, lalu kita pilih properties, lalu kita pilih security, pilih user, lalu klik advance, lalu kita pilih permission entries users, lalu change permission, kita pilih user lagi, lalu kita pilih edit. Di situ uncheck yang telah tercentang, pilih check deny, kemudian kita klik OK, lalu kita klik apply, yes, dan yes. Akan muncul setting security information. Apabila kita klik maka akan ada error, lalu kita pilih continue. Maka apabila local disk C diklik, maka akses akan deny. Klik Windows Explorer, lalu pada komputer klik kanan pada local disk C, lalu kita pilih properties, lalu pilih kuota, show quota setting, lalu kita cek enable quota management, deny, lalu kita pilih limit disk space dengan 1100 MB, lalu set warning level 10 MB, cek semua, lalu apply, klik OK, lalu klik OK lagi, klik OK lagi. Kita klik Windows Explorer, lalu kita klik komputer, lalu kita klik local disk C, users. Nah, kita akan mengsuperhiden folder yang bernama Aldo, folder user. Nah, kita pada CMD, kita keluar dulu dari folder yang bernama Aldo sebagai user tersebut, lalu kita ketikkan attrib plus S plus H, lalu nama foldernya yang bernama Aldo, lalu ketikkan slash S spasi slash D untuk mengsuperhiden subfolder yang ada di dalamnya. Nah, folder Aldo sebagai user tidak ada atau tersuperhiden. Lalu untuk mengeceknya, organize folder and search option, lalu kita klik view, lalu kita klik show, uncheck hide, lalu kita ketikkan yes, lalu apply untuk melihat folder-folder yang tersuperhiden. Lalu folder Aldo akan kembali tidak tersuperhiden. Hal ini juga dapat dilakukan untuk menghilangkan superhide-nya itu dengan min S, min H, seperti itu. Folder Aldo akan tidak tersuperhiden lagi.